Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jagal handal dan halal. Kali ini kita akan membahas kupas tuntas tentang masalah cutter. Jadi cutter itu ada beberapa macam, ada yang murah, ada yang sedang harganya, ada juga yang mahal. Jadi dari definisi cutter ini sebenarnya tidak ada yang sama kualitasnya. Dari sini kita sebelum membahas tentang cutter, ya kan, kita akan ngopi dulu sejenak. Mantap. Nah, kita akan membahas cutter satu persatu. Yang pertama kita bahas yang mahal dulu cutternya. Nah ini, dari cutter yang mahal sendiri, ini juga desainnya juga beda, beratnya juga beda. Untuk masalah ketajaman itu kemungkinan sama dari cutter yang khususnya isi cutternya lebih tebal semua, rata-rata sama. Nah di sini kita lihat akan ketebalan isi cutternya. Nah, kita lihat ini sangat sulit untuk dibengkokkan, jadi lebih tebal daripada yang murahan. Nah, ini yang harganya lebih mahal dari yang standar. Jadi yang standar itu ini ada, ini yang standar yang sering dijual di pasaran umumnya seperti ini. Ini sama juga, jadi kualitas ketajaman sama, terus isi cutternya juga sama. Nah ini kita lihat. Nah di sini kita bisa melihat antara, bentar saya kunci dulu. Nah bisa juga dulu sedikit lagi. Nah di sini juga akan beda. Ini tidak tipis seperti cutter yang murahan. Jadi antara cutter yang mahal maupun cutter yang standar, untuk mata cutternya ini tebalnya sama, tajamnya juga sama. Ini kita lihat ini. Jadi dari ini saya anggap harganya standar, ini harganya lebih mahal dari cutter yang ini. Nah kita juga mempunyai cutter yang ini standar juga. Kita lihat standar juga, harganya ya hampir sama seperti ini, tapi mahalan yang ini juga lihat, ini sangat tebal, jadi tidak mudah patah. Nah, coba kita lihat seperti ini. Ini juga sama. Nanti saya akan membedakan antara ketebalan isi cutter yang standar, yang mahal, dan yang murahan. Jadi menurut kami antara cutter yang standar dengan yang mahal itu, untuk mata cutternya ini, mata cutter isi cutternya ini rata-rata sama semua. Untuk masalah ketebalan, ketajaman sama. Nah ini ada 3 cutter, 1, 2, dan 3. Nah dari cutter ini ketajamannya sama, ketebalan mata cutternya juga sama. Ini kita lihat. Kadang orang itu bahwa berpikiran bahwa cutter itu mudah patah, padahal ini enggak mungkin patah. Karena apa? Tebal, isi cutternya tebal. Yang ini juga sama tebal, dan yang ini juga tebal ini. Nah sebelum kita lanjutkan untuk membedakan cutter yang mahal, standar, dan yang murahan,
Kita istirahat sejenak untuk ngopi dulu sebelum membahas yang murahan, cutter yang murahan. Nah, kita akan bahas cutter yang murahan. Ini dia. Ini cutter yang murahan. Nah, coba kita lihat dari desainnya ataupun dari modelnya. Nah, seperti ini. Ini yang cutter yang besar, sama seperti tadi, sama seperti ini maupun yang lainnya. Tapi untuk masalah packagingnya ataupun modelnya, cutter desainnya itu beda. Ini lebih ringan dan isi cutternya lebih tipis. Coba kita lihat. Nah, ini kalau kita mencermati masalah bentuk cutternya, ini sama. Yang membedakan, modelnya hampir sama, tapi yang membedakan antara tebal dan tipisnya cutter. Ya, ini sangat tipis sekali. Jadi pertama, isi cutternya ini lebih tipis daripada cutter yang lainnya ini. Nah, dari sini juga tidak akan kuat antara handle-nya ini. Ini lebih mudah rapuh. Jadi plastiknya, bahannya juga beda dengan yang cutter pada umumnya. Nah, ini untuk membedakan cutter yang murahan dengan cutter yang standar maupun yang mahal. Kita lihat dari sisi depannya ini. Coba kita lihat. Dari keluarnya cutter ini tidak ada besinya yang menopang untuk kekuatan. Nih, coba kita lihat yang standar. Hampir semuanya pakai besi. Coba kita lihat ini. Nah, yang ini juga sama. Ada besinya ini. Bawahnya juga sama, ada besinya. Terus yang ini juga sama. Ini saya keluarkan dulu. Nah, ini ada besinya, atas bawah ada besinya. Kita masukkan, kalau ingin detailnya seperti ini. Ujungnya ada besinya yang menguatkan cutter. Yang kedua, bahannya lebih tebal. Nih, bahannya lebih tebal. Dan yang ini juga sama. Nah, ini kita lihat lagi. Dari ujung keluarnya mata pisau cutter atau isi cutter, ini ada kekuatan yang menopang. Nih, lihat. Dari ujung ada besinya. Yang satu lagi. Nah, ini dari ujung ini sama. Nah, ujungnya ada lapisan atau tambahan besi yang keluar dari bilah atau cutternya di sini. Ini mata cutternya di dalam, ya kan? Ini keluar. Nah, dari sini kekuatan ada di sini. Nah, membedakan. Ini saya tutup. Ini sangat beda sekali, ya kan? Nah, yang murahan ini bahannya lebih tipis, ini lebih tebal dan kualitasnya juga beda. Yang kedua, ini ujung cutter ini dari besi, ini nggak ada besinya, ya kan? Terus bahannya juga beda, isinya beda. Yang pertama tadi bentuk casingnya, bentuknya cutter beda, sama kualitas bahannya juga beda. Terus yang kedua, ujung keluarnya cutter, ujung keluarnya isi cutter ini ada tambahan besi.
untuk menguatkan keluarnya cutter di sini. Yang ini yang murahan tanpa ada tambahan besinya ini. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa cutter itu tidaklah sama. Dan yang terakhir, ini juga ada cutter, tapi cutternya kecil. Ini cutternya kecil. Ini rata-rata lebih tipis lagi, baik yang mahal maupun murah. Ini rata-rata sama. Ini lebih pendek, lebih lebih itu apa namanya, lebih lentur, jadi mudah patah seperti ini. Ini juga seperti yang tadi yang murahan, jadi ini cutter kecil tapi murahan. Ini kita lihat bentuknya seperti ini. Yang membedakan cutter murah dengan cutter yang mahal, saya ulangi lagi. Pertama, dari bahannya kita lihat bahannya kurang berkualitas, hanya plastik biasa. Yang kedua, mata pisaunya ini, mata cutternya ini lebih tipis. Terus bagian ujung tidak ada besinya. Jadi untuk membedakan cutter yang murahan maupun cutter yang standar maupun yang mahal itu rata-rata menggunakan besi di ujungnya di sini. Nih. Dan jangan lupa kita ngopi lagi. Nah, untuk kambing yang kita potong itu kambing yang mana, untuk menggunakan cutter yang mana. Jadi dari pemotongan kambing dengan menggunakan cutter, saya belum pernah menggunakan seperti ini. Jadi sangat rawan. Kemungkinan menurut saya lebih analisanya lebih tidak nyaman. Jadi sudah dilihat dari casingnya itu juga beda. Seperti halnya seperti ini. Pisau, tidak semua pisau itu kualitasnya sama. Jadi seperti halnya pisau dapur yang notabene istilahnya murahan, jadi seperti cutter yang biasa seperti ini. Tapi kalau kita lihat cutter yang pabrikan, yang dari segi kualitasnya sama mereknya juga mempengaruhi tingkat kualitas cutter tersebut. Nah, ini dilihat dari bentuknya sudah beda. Semuanya bisa untuk motong kambing dan domba dengan beberapa ciri kambing yang bisa dipotong dengan menggunakan cutter seperti ini. Nah, ini saya belum berani menggunakan cutter seperti ini. Karena apa? Pertama, secara memegang pun tidak nyaman. Terus yang kedua, ini sangat rawan sekali, sangat tipis nih. Terima kasih. Untuk tambahannya lagi bisa komen di komentar di bawah ini untuk tanya-tanya tentang masalah cutter, pemotongan cutter, dan bagaimana kambing yang kita potong dengan menggunakan cutter. Dan jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.